Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Baik anak-anakku semuanya, insyaallah seperti yang sudah diberitahukan, seperti yang sudah diumumkan bahwasanya pagi hari ini kita akan ada acara ngobrol santai sambil berdiskusi dengan Bapak Sunardi sebagai narasumber kita mengenai tema yang berjudul ulang tahun ya, ulang tahun dalam kacamata Islam seperti apa. Nah di sini kenapa tema ini diangkat ya, kenapa tema ini diambil? Karena ini sangat relate ya, sangat relate atau sangat nyambung dengan kehidupan remaja, dengan para kaula muda begitu ya, sangat relate dengan kehidupan remaja gitu ya. Jadi kita angkat untuk kita diskusikan di sini. Nah, namun sebelumnya sebagai prolog dulu ya, acara ini acara yang berjudul di obrolan ini insya Allah akan menjadi segmennya kurikulum khusus ya, yang nanti insya Allah akan berkelanjutan. Dan yang alhamdulillah hari ini launching Pak, ini hari ini launching pertama kali acaranya. Jadi insya Allah untuk kedepannya akan diadakan terus acaranya dengan narasumber yang berbeda juga dan dengan tema yang berbeda pula. Yang nanti kedepannya juga kalian bisa ikut bergabung di sini ya. Baik nanti itu dalam bentuk memberikan memberikan sumbangsi tema atau memberikan pertanyaan juga, nanti itu termasuk sumbangsi kalian dalam kegiatan ini ya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Baik, kita langsung saja ke materi ya Pak ya. Seperti yang sudah dijelaskan, hari ini kita akan berdiskusi sedikit tentang ulang tahun. Nah, kalau boleh tahu bagaimana Pak ulang tahun dalam Islam itu, baik sejarahnya maupun pengertiannya seperti apa? Baik, anak-anakku sekalian dimanapun berada, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat dan barokah. Amin, selalu tetap semangat sekalipun jarak memisahkan kita, tetapi insya Allah waktu tetap menyatukan kita. Iya, buktinya kita masih, saya lihat seger-seger ya. Ada Zaki, ada Fakih, sehat semua ya. Yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, namun saya ingin sampaikan satu hal, kita tetap semangat apapun yang terjadi. Kita yakini bahwa ini adalah suatu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini adalah saat di mana Allah menunjukkan cinta kita kepada hambanya. Karena dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum fasabbarahum." Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, suatu hamba, maka Allah akan mengujinya lalu memberikan kesabaran. Nah, pandemi COVID-19 ini bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dituntut untuk bisa sabar menghadapinya dan tetap semangat, tidak mengurangi semangat kita untuk terus berkarya melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Baik, berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini adalah tentang ulang tahun. betul. Ya, Happy Milad. Apalagi istilahnya Happy Birthday. Happy birthday. Happy Milad kalau campuran antara Inggris dan Arabnya, ya, merayakan ulang tahun. Anak-anakku sekalian,
dimanapun kita berada, memang ada banyak hadis ya di dalam riwayat baik Bukhari maupun Muslim bahwa budaya atau kebiasaan ulang tahun itu merupakan, ada dua kemungkinan. Sebelum nanti saya cerita kenapa sih kok hari ini sampai dengan hari ini banyak umat Islam yang merayakan ulang tahun. Nah, ini sebelum saya cerita kenapa begitu, ya saya ingin sampaikan ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan kenapa orang merayakan ulang tahun. Tadi ini jawabannya tentu memang agak panjang dari pertanyaan apa sih ulang tahun dalam pandangan Islam gitu ya. Dalam tentu apalagi kita sebagai orang iman, tentu kita harus lebih syadid. Syadid itu harus lebih tegas dalam persoalan hukum. Iya, iya, tidak, halal, halal, haram, haram. Subhat, subhat. Kita harus jelas supaya tidak rancu. Nah, cobaan kalian atau cobaan kita semua termasuk saya, kita hidup di era modern seperti sekarang ini, di zaman akhir seperti sekarang ini yang menuntut sepertinya keadaan membolehkan begitu. Nah, maka perlu kita garis bawahi bahwa ulang tahun itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan mereka menyebutnya sebagai ibadah. Kalau mereka menyebutnya sebagai ibadah, maka ini termasuk bid'ah. Termasuk bid'ah. Walaupun tentu kalau kita melihat pandangan para ulama itu tentu berbeda-beda. Berbeda-beda. Anak-anak sekalian, saya yakinlah kalian rajin membaca. Rajin, ya artinya kami para guru, para pamong ataupun para mubalek, para kiai tidak bisa memberikan batasan kepada kalian untuk mengakses internet dalam hal apapun. Sehingga inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang mengganjal dalam hati kita semua. Kok kenapa sih orang masih mengucapkan Happy Milad, masih mengucapkan Happy Birthday, HBD, baik di medsos seperti Facebook, IG, Line, WhatsApp, ya. Begitu kita tahu orang-orang yang kita istimewakan, tahu akan tanggal dan tahun lahirnya. Di tanggal dan tahun lahir itu lalu dengan spontan kita mengucapkan Happy Milad dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat anak-anakku sekalian, kalau kita melihat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengistimewakan hari kelahiran beliau. Kalau misalnya mengistimewakan hari kelahiran itu adalah sebuah bentuk ibadah yang ada nilai pahalanya, tentu para sahabatlah yang paling punya giroh. Giroh itu apa ya? Semangat. Ya? Punya gairah, punya semangat untuk melakukannya. Tapi kalau kita lihat di dalam literatur hadis atau kitab-kitab, tidak ada cerita dari para sahabat yang kemudian merayakan ulang tahun setiap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Nah, sehingga kalau orang mengkategorisasikan perayaan ulang tahun sebagai ibadah, maka masuk kategori bid'ah. Ya. Walaupun mungkin ada yang menganggap, enggak apa-apa. Ulang tahun itu yang penting tidak usah hura-hura, tidak usah poya-poya, tidak usah pakai pesta, tidak usah pakai tiup lilin, tidak usah nancepin lilin di kuetar, ya kan? Lalu nyanyi-nyanyi. Yang penting pada saat hari kelahiran itu misalnya datang ke panti asuhan, ya membawa sedekah, misalnya dengan puasa sekalipun khusus di hari kelahirannya. Kalau itu meyakini sebagai bentuk sunnah, maka ini masuk kategori bid'ah. Karena apa? Karena itu sesuatu yang tidak pernah Nabi lakukan. Memang ada hadis yang menerangkan atau menyatakan bahwa di hari kelahiranku, kebetulan Nabi hari Senin lahirnya, beliau lebih memilih untuk memperbanyak puasa. Tetapi
ternyata kalau kita telisik lagi bahwa alasan Nabi berpuasa di hari Senin dan Kamis bukan karena memperingati hari kelahirannya, tetapi beliau memuasai hari Senin dan Kamis karena beliau memahami, mengetahui bahwa di hari Senin dan Kamis adalah hari di mana amalan penduduk bumi itu dibawa oleh malaikat ke langit untuk dilaporkan kepada Allah. Maka kata Nabi, di hari itu saya lebih senang kalau kita, saya dan kalian, kata Rasul, melaksanakan puasa. Karena alih-alih, katakanlah, malaikat melaporkan kepada Allah tentang amalan perbuatan kita, di saat itulah kita sedang menunaikan puasa. Jadi bukan karena mengistimewakan hari lahirnya beliau. Nah itu yang pertama. Dalilnya jelas. Kalau kita menganggap bahwa itu adalah bagian dari ibadah, maka itu hukumnya bid'ah. Man amila laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu amalan yang tidak ada contoh dariku, maka amalan itu tertolak, akan ditolak. Ya, kalau misalnya kita ini meyakini, wah ini hari istimewa, ini hari kelahiran saya mau sedekah. Itu sedekah itu kan hal yang baik. Tapi karena meyakini bahwa hanya di hari itulah kita bersedekah dan itulah yang sangat istimewa, maka itulah yang kemudian dikatakan bid'ah. Sekali lagi saya sampaikan anak-anakku sekalian bahwa kalau merayakan ulang tahun itu suatu hal yang mulia, yang baik dalam pandangan Quran hadis, tentu para sahabatlah yang paling semangat untuk melaksanakannya. Tetapi faktanya tidak ada. Sehingga, nah ini yang pertama dulu ya. Yang pertama bahwa kalau kita menilai bahwa ulang tahun adalah ibadah, maka itu masuk kategori bid'ah. Innallaha la yaqbalu amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Ya. Bahwa Allah tidak akan menerima amalnya orang yang mengerjakan bid'ah sehingga dia meninggalkan bid'ahnya. Kemudian yang kedua, kalau kita menganggap bahwa ulang tahun kita anggap saja sebagai budaya lah. Yeah. Jangan disebutkan sebagai ibadah. Jangan dikatakan sebagai ibadah supaya kita terhindar dari resiko sebagai ahli bid'ah. Oke. Kalau misalnya masyarakat menganggap atau kita menganggap bahwa perayaan ulang tahun sebagai kebiasaan yang lumrah di masyarakat, nah tentu ini juga tetap terlarang. Tetap dilarang hukumnya. Kenapa? Karena faktanya dalam kebiasaan masyarakat ketika merayakan ulang tahun lebih cenderung foya-foya. Ya. Foya-foya, lebih cenderung bersenang-senang dengan sesuatu yang kadang-kadang malah diliputi dengan hawa nafsu. Ada sebuah cerita dalam hadis ketika Nabi pertama kali hijrah ke Madinah. Beliau menyaksikan atau melihat bahwa penduduk Madinah itu biasa merayakan dalam satu tahun 2 kali. Mereka merayakan sekedar untuk bersenang-senang, berpesta, minum, makan, begitu. Atau ya bersendagurau. Gitu. Mereka melakukannya dalam satu tahun 2 kali. Mungkin ya setiap bulan Muharram atau bulan apa satunya. Nah Rasulullah tanya, ini maksudnya apa kalian melakukan begitu? Terus mereka menjawab, ya kami hanya sekedar senang-senang saja Nabi, bahwa kami biasa dalam satu tahun itu melakukan perayaan begini. Adatnya orang Madinah. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan mereka, bukankah kita sudah punya hari besar? Bukankah kita sudah punya hari yang istimewa? Apa itu? Idul Adha wa Idul Fitr. Idul Adha dan Idul Fitri, itulah hari istimewa kita. Nah, sebagaimana khutbah beliau di saat Idul Fitri maupun Idul Adha, hadza iduna ya ahlal Islam. Ini adalah hari raya kita. Mari kita bersenang-senangnya di sini. Kalau kita mau makan, minum, ya di hari itu, Idul Fitri maupun Idul Adha. Tidak usah hari yang lain. Apalagi kemudian mengistimewakan hari kelahirannya sendiri. Kalau mengingat boleh, harus mengingat kelahiran kita kapan, di mana, karena memang itu bagian daripada data
yang harus valid, yang harus jelas, yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Karena harus tercantum di kartu tanda penduduk ataupun kartu-kartu identitas lain. Mengingatnya suatu hal yang wajar, tapi memperingatnya adalah satu bisa dianggap bid'ah, satu bisa dianggap sesuatu yang muspro, ya satu lagi ya sesuatu yang muspro yang tidak ada gunanya dan Nabi melarang kalau hanya sekedar seperti itu. Ya. Karena pada dasarnya semua hari itu istimewa. Semua hari itu sama. Dan hari-hari besar di dalam Islam itu sudah ada setiap minggu, yaitu hari Jumat. Oh, oke. Ya, hari Jumat. Setiap satu minggu, setiap 7 hari. Minggu, Setiap 7 hari kita punya hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Hari Jumat, yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Ayam. Yes, yang disebut sebagai tuannya dari hari-hari. Nah, itu hari raya kita. Ya. Jadi pada dasarnya semua hari itu sama. Kita mau beramal apapun di hari itu. Jangan sampai mau sedekah ke anak yatim menunggu hari kelahiran. Padahal laparnya sekarang anak yatim. Kenapa kita mesti nunggu? Ya kan? Nah, kemudian anak-anakku sekalian, kita jangan terjebak dengan euforia dan kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi Nasrani. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan dabba qaumun akan mengikuti. Dabba itu kalau bahasa itu merayap sedikit demi sedikit umatku terhadap kebiasaan-kebiasaan orang dahulu. Sampai orang itu masuk ke liang pun mereka akan ikuti. Qalu al-yahudu wan nasara ya Rasulullah, qal faman. Apakah yang dimaksud kita akan mengikuti orang-orang dulu dalam kebiasaan-kebiasaan buruknya itu? Yang dimaksud adalah Yahudi Nasrani. Kata Nabi, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi artinya bahwa merayakan ulang tahun bisa jadi menjadi budaya orang Yahudi Nasrani yang tentu kita tidak boleh mengikuti. Padahal di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia sama dengan kaum itu. Ketika kita mengikuti melakukan kebiasaan mereka berarti kita sama dengan mereka. Mungkin ada yang bertanya barangkali, terus bagaimana Pak dengan kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI? Ya, mungkin ada yang bertanya, hari HUT ya, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, kita mencoba membedakan antara hubbul watan, cinta tanah air, ya, bentuk kecintaan kita kepada tanah air kita, dengan sebuah kebiasaan yang bertolak belakang dengan Quran dan hadis. Hubbul watan memang atau cinta tanah air memang menjadi sebuah keharusan sebagai warga negara Republik Indonesia. Dan pemerintah mengharuskan seluruh warga negara Republik Indonesia harus menunjukkan kecintaannya kepada tanah air. Ya, kalau zaman dulu para founder, ya, para pendiri bangsa kita telah berjasa besar di dalam merebut kemerdekaan RI, ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu kemudian hari itu menjadi sebuah peringatan yang penting dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Ya kita bedakan, maka kita bedakan sebagai bentuk budi luhur kita kepada negara kita Republik Indonesia. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, tentu kita harus bisa membedakan kapan saatnya kita konsisten, istiqomah di dalam menetapi Quran hadis, kapan saatnya kita harus menunjukkan cinta kita kepada bangsa dan tanah air, meskipun menunjukkan cinta itu dengan kita berkarya membangun bangsa dan negara dalam bentuk dan sesuai dengan potensi yang kita miliki, yang Allah anugerahkan kepada kita, itu sebagai bentuk cinta tanah air. Tetapi kemudian dalam peraturan perundang-undangan, dalam setiap 1 tahun sekali, yaitu pada tanggal 17,
Agustus kita diminta untuk pertama mengibarkan bendera merah putih, upacara bendera. Ya oke, kita tetap harus mengikuti dan tunduk dan patuh kepada peraturan pemerintah yang sah, termasuk dalam persoalan HUT RI. Tetapi dalam urusan kepentingan Happy Milad secara pribadi, itu saya sudah menerangkan panjang lebar bahwa itu tidak ada. Berarti dalam Islam itu memang tidak ada kecenderungan untuk merayakan hari lahir, Pak ya? Iya, betul sekali, betul sekali. Seperti yang tadi saya katakan berulang-ulang bahwa kalau ada, kalau amalan itu bagian daripada sunnah yang berpahala, pasti para sahabat Rasulullah yang paling punya gairah, punya semangat untuk melakukannya. Tapi mungkin gini Pak, tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana Islam itu bersudut pandang atau berperspektif tentang merayakan hari lahir. Tapi sebenarnya sejauh apa sih Pak esensi dari mengistimewakan hari kelahiran? Karena barangkali dengan mereka mengingat hari lahir mereka, selain untuk keperluan data-data seperti tadi Bapak jelaskan, mungkin juga untuk introspeksi diri atau muhasabah. Ini saya sudah umur sekian, sudah beramal apa saja, atau mungkin kira-kira ini saya perlu berbuat apa lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Apakah sejauh mana kira-kira esensi dari mengistimewakan hari lahir? Baik, oke. Kalau mengingat hari lahir untuk bertafakur, ya, untuk bertafakur atau untuk bermuhasabah atau introspeksi diri, sekedar untuk introspeksi diri itu sesuatu hal yang sangat lumrah. Itu masuk kategori mubah. Mubah itu boleh. Seseorang ya dengan dia mengingat hari lahir, lalu dia bertafakur, saya selama 1 tahun ini dari hari lahir tahun kemarin sampai dengan sekarang, kira-kira prestasi apa yang sudah saya lakukan? Iya, betul. Hal apa yang besar, yang sangat berguna bagi kehidupan kita maupun kehidupan orang lain? Betul. Sejauh mana? Kalau sekedar untuk mentafakuri, saya kira selama itu tadi ya, tidak melakukan dengan cara hura-hura atau bahkan dengan hal yang positif, misalnya dengan menyumbangkan sebagian hartanya ke panti asuhan ataupun menyumbangkan sebagian hartanya untuk masjid, tetapi dia lakukan hanya 1 tahun sekali dan itu di hari kelahirannya. Itu yang saya katakan, ketika kita menganggap bahwa itu hari yang istimewa, maka itu adalah bid'ah. Tetapi kalau kemudian kita sekedar merenung, bermuhasabah, introspeksi diri bahwa saya sudah berumur sekian. Saya sudah berumur sekian ini. Waduh, saya sudah umur 17 ini. Kira-kira saya sudah bisa nyenengin orang tua belum ya? Atau jangan-jangan saya masih nakal. Betul. Kalau sekedar untuk introspeksi diri tanpa kemudian mengundang teman atau tanpa kemudian menyiarkannya melalui media sosial dengan foto close up, ini hari lahirku loh misalnya, dia sebar kemana-mana misalnya, maka itu tidak benar. Tapi kalau sekedar untuk introspeksi diri, saya kira banyak sekali hadis yang memerintahkan untuk berintrospeksi. Ya, di dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Bertafakurlah kalian dalam urusan penciptaan Allah dan jangan kamu berpikir tentang zatnya Allah. Saya kira dengan kita bertafakur, ya, merenungkan, ya, mensyukuri, barangkali ada 2 kemungkinan ya. Jadi anak-anakku sekalian, dengan seiring dengan bertambahnya angka usia kita, sejatinya jatah umur kita itu berkurang. Ya kan? Angka umur kita, misalnya Allah sudah sudah mencatat umur kita itu 60 tahun. 60 tahun. Semakin kita lama hidup di dunia, maka semakin kita dekat dengan kematian. Ya kan? Coba matematikanya. Nah, kita bermain logika matematika ini. Umur kita dijatah oleh Allah 60 tahun. Hari ini kita usianya 17 tahun. Berarti kurang berapa tahun lagi? Silakan. Ayo. Yang mau jawab boleh nih. Hadiahnya spesial loh ini ya. Hadiahnya umroh apa ya? Insya Allah. Nemenin umroh. Berapa? Umurnya 17 Pak ya, ya sekarang. Hari ini umur 17, jatah kita
60 tahun. Berarti kurang berapa itu? Kurang. Ya, 33 tahun. 43 tahun lagi. Besok ketika kita usianya sudah 18 berarti kurang 42 tahun lagi. Jadi sejatinya semakin bertambah angka usia kita, semakin berkurang jatah umur kita. Maka apa yang kita rayakan? Wong jatah umur kita berkurang kok malah semakin bersenang-senang. Itu kan sesuatu hal yang bertolak belakang. Ya, kalau tadi pertanyaan Ustadz bahwa kalau sekedar kita mentafakuri, apakah itu masuk apa dalam pandangan Islam? Saya kira kalau sekedar mentafakuri tadi, waduh saya semakin dekat dengan kematian. Kira-kira sudah amalan apa yang sudah kita lakukan? Nah itu boleh. Berarti batasannya ada di situ Pak ya? Ya, Batasannya betul. di bagaimana kita melihat hari itu. Karena kan banyak juga nih orang yang mungkin bisa dibilang pembenaran kali ya Pak ya. Pembenaran atas mereka merayakan ulang tahun. Lah kan ini untuk syukur-syukur Mas. Tapi mungkin yang sudah dijelaskan di awal, kalau untuk mau berbuat kebaikan ngapain harus nungguin hari lahir kan begitu ya. Banyak orang yang berargumen seperti itu kan kita dalam rangka hari lahir saya ini untuk wujud mensyukurinya dengan bersedekah berbuat baik seperti itu. Baik. Ya itu tadi. Itulah dahsyatnya dan liciknya serta kepandaiannya iblis di dalam meramu dan meracik sebuah amalan yang seolah-olah itu ibadah padahal bid'ah. Nah itu. Nah ini kita jangan terperangkap. Prinsipnya gini anak-anakku sekalian. Ibadah itu ada 3 syarat untuk bisa diterima oleh Allah. Ya, yang pertama dia harus al-iman billah. Harus didasari oleh keimanan kita kepada Allah. Yang kedua harus ikhlas lillah. Karena Allah amalan yang kita lakukan. Yang ketiga yang paling penting, yang tidak kalah penting adalah ittiba'ur rasul. Ibadah itu harus mengikuti petunjuk Nabi. Sekarang Nabi dan para sahabat mencontohi tidak ibadah di hari ulang tahun. Nah, itu prinsipnya. Ketika Nabi tidak mencontohi, maka man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contoh dariku, maka amalan itu akan ditolak. Nabi tidak pernah mencontohkan di hari khusus kelahiran beliau mengamalkan sesuatu yang istimewa, tidak. Karena Nabi memberlakukan semua hari itu sama. Semua hari itu sama. Sehingga bayangkan coba kalau kemudian hari kelahiran dijadikan sebagai hari istimewa dan setiap orang dibenarkan untuk melakukan amalan-amalan apa saja, bisa dibayangkan. Ya kan? Bisa dibayangkan hari-hari selain kelahiran kita bisa nyantai, nanti aja nunggu hari kelahiran saya, baru kita banyak bersedekah. Masya Allah. Ya. Akan mengajak orang untuk pelit di dalam beribadah kepada Allah. Berarti mengajak orang untuk untuk menahan rizkinya yang harus dia disedekahkan karena dia harus menunggu hari kelahiran. Padahal tidak demikian. Ya. Baik. Jadi itu tadi Pak ya, batasan-batasan yang harus kita perhatikan Pak ya. Jadi ada yang mubah ya boleh, ada yang juga nanti arahnya malah justru ke bid'ah. Betul. Silakan nanti bagi yang mau bertanya nih, silakan nanti sudah ada beberapa yang masuk di komentarnya Instagram. Nanti juga mungkin sambil berjalan saya tanyakan ke Bapak narasumber. Tapi nanti barangkali ada yang mau penasaran mau tanya langsung boleh ya. Jadi langsung di sini live tanyanya juga boleh. Oke. Kalau begitu ini gantian saya yang bertanya kalau gitu. Sambil menunggu yang lain. Nah, tadi kan dikategorikan kalau diniati sebagai ibadah maka itu jatuhnya adalah amalan bid'ah. Namun apakah amalan-amalan baik yang dikerjakan dalam rangka merayakan hari kelahiran itu mutlak dikatakan bid'ah atau bisa diterima? Gitu. Jadi masuk dalam hitungan, maksudnya gini. Ketika kita hari lahir kita puasa misalnya, apakah puasanya itu dihitung? Apakah yang dihitung dosa bid'ahnya? Nah, gitu. Ya, sebenarnya itu urusan Allah ya. Tetapi kalau kita lihat dalil, kalau kita lihat dalil itu tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan ibadah yang tidak ada contoh dariku, maka amalan itu tertolak. Amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah. Jadi sekarang kita lihat,
kita berpuasa di hari kelahiran kita dengan niat baik, niat mau puasa dan lain sebagainya. Nah itu puasa itu namanya puasa apa? Ada nggak dalam hadisnya? Nah, ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Maaf, puasa tersebut disebut puasa apa? Apakah puasa Ayyamul Bid, puasa muti? Yang jelas ada hadisnya yaitu 1 bulan 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Atau puasa Senin Kamis? Atau puasa Asyura? Atau puasa Arafah? Muharram kemarin baru. Ya, puasa Muharram yang baru beberapa hari lalu kita lakukan? Atau puasa apa ini? Ya kan? Ada nggak contoh dari nabinya? Kalau tidak ada, yaitu yang disebut dengan bid'ah. Berarti pertanyaannya tadi, apakah itu masih bisa ditoleransi untuk diterima atau justru berdosa? Nah, kalau kita meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang istimewa, maka sudah kita lapar, berdosa pula. Justru blunder Pak ya? Iya. Blundernya malah jauh kemana-mana. Iya, betul. Jadi kalau mau puasa sunnah yang sudah pasti-pasti aja. Senin Kemis sudah pasti. Kalaulah kebetulan kita lahirnya hari Senin atau Kemis, tapi kita tidak niat puasa karena ulang tahun kita, tetapi puasa karena Senin dan Kemisnya. Maka itu yang dihitung adalah ibadah puasa Senin dan Kemisnya. Ya. Baik. Berarti juga sama Pak, tadi kan ini kan konteksnya mungkin kalau dia merayakannya atau menspesialkan hari lahirnya dengan cara berpuasa. Tadi juga kan Bapak bilang kalau ini merupakan amalan yang musfro ketika merayakan hari ulang tahun. Misalkan nih yang seringnya biasa di kalangan anak-anak ini, hari ini ulang tahun, traktiran. Nah, apakah si traktirannya itu semata-mata sia-sia ataukah ya mungkin hanya sebatas perbuatan baik secara sosial aja gitu Pak. Karena kan tadi Bapak bilang musro. Cuman mungkin dengan dia traktir itu orang-orangnya mendapatkan kemanfaatan atas traktirannya itu. Nah, itu gimana Pak? Baik, ya itulah yang saya katakan tadi ya, bahwa dabba qaumun, bahwa daul umami, dabba qauman daul umam, bahwa penyakit umat-umat zaman dulu akan sedikit demi sedikit masuk ke dalam umatku. Ya. Yaitu salah satunya adalah kebiasaan happy birthday. Happy birthday. Lah, yang sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat di era sekarang, anak-anak muda misalnya, traktir dong, seperti pertanyaan tadi. Ya, kalau itu terjadi spontan sebagai bentuk kesetiakawanan dan solidaritas, ya sekedar spontanitas saja tanpa ada maksud mengistimewakan, ya barangkali itu sebagai sebuah hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang tentu kalaupun itu yang dikhawatirkan itu karena kebiasaan itulah yang kemudian kita jadi kok traktir nunggu mesti hari ulang tahun. Kalau bisa teman-teman, adik-adik, anak-anakku semua, kalau misalnya pengen traktir, jangan pas nunggu hari ulang tahun. Setiap hari, Pak? Ya, setiap hari aja gitu. Mau mentraktir. Gitu. Jadi khawatir begitu. Khawatir kita diplesetkan oleh setan. Kita dizahukan oleh setan. Menganggap itu sebuah amalan yang istimewa, sehingga kemudian kita niatnya sodako, yang seharusnya sodako misalnya ini kita lakukan di hari kemarin sebelum hari ini ulang tahun kita, atau kita lakukan besok, ya kan, dengan tidak maksud untuk mengistimewakan hari kelahiran kita, seharusnya berpahala karena kita bersodako makanan kepada teman kita. Ketika kita lakukan hari ini di hari ulang tahun kita dengan ada setitik saja, wah ini hari istimewa saya. Nah itu khawatirnya kemudian bukan malah pahala yang kita dapat, sudah menyenangkan orang lain, justru dosa yang kita dapat. Oh jadi memang tipis Pak ya? Tipis sekali. Tipis sekali. Ya, khawatirnya begitu, setan mentergelincirkan kita kepada hal-hal yang kelihatannya ibadah, tetapi justru itu bid'ah yang justru akan merusak agama kita. Karena di dalam hadis bid'ah itu sebuah kejahatan yang lebih dahsyat, kejahatan yang luar biasa dalam agama itu. Maka sekecil apapun kita hindari.
Termasuk tadi minta traktir di hari ulang tahun atau mentraktir temennya di hari ulang tahun. Temen yang nggak ulang tahun jangan mancing-mancing. Hei besok kamu ulang tahun, besok traktiran ya. Nah itu jangan mancing juga begitu. Kalau mau sekarang, gue nggak mau besok. Gitu loh ya. Kalau mau traktir sekarang, saya nggak mau nunggu besok. Saya nggak mau mengistimewakan hari ulang tahun saya. Nah itu silakan. Dengan tegas mengatakan, saya kalau besok saya khawatir hati saya jadi meyakini bahwa itu adalah hari yang istimewa. Oh, baik. Jadi sebenarnya si batasannya tadi itu sangat tipis yang harus kita hati-hati ya Pak ya. Kalau memang hanya untuk solidaritas, karena memang ini teman-teman deket nih, ya kita memang mungkin ada waktu untuk kita quality time misalnya dengan cara makan bersama, ya mungkin tidak harus mengistimewakan hari anak. Tapi kalau kebetulan memang ngepas sih, jangan diniati itu ya. Berarti memang kuncinya di niat Pak ya. Diniat, karena bisa jadi abu-abu juga nih Pak. Bisa jadi abu antara merayakan atau memang hanya sekedar traktiran aja gitu ya. Betul. Oke. Ini sudah ada pertanyaan masuk, kalau gitu sambil saya bacakan Pak. Yang pertama ini dari Ruzik Yanif atau Faza ya. Pertanyaannya, kalau mendatangi atau mengikuti syukuran teman karena ulang tahunnya, apakah juga termasuk merayakan? Nah itu pertanyaannya sangat bagus. Mendatangi syukuran atau perayaan teman. Iya. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 5 Allah berfirman, bukan ayat 3 maksud saya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam urusan kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Nah, tadi saya katakan merayakan ulang tahun itu perbuatan dosa. Ketika kita mendatangi, berarti kita membantu perbuatan dosa. Itu ekstrim memang. Kan kalian bertanya, saya harus tegas mengatakan A, B, B, C, C. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Ya kan? Kalaulah misalnya kita terpaksa, saya harus hadir, kalau nggak hadir, waduh saya dipecat jadi temen misalnya. Saya kalau nggak hadir, wah saya bisa nggak karuan ini misalnya, bisa terancam. Kebetulan yang ulang tahun itu big boss misalnya. Dimana kita bekerja di perusahaan itu, kalau nggak hadir resikonya saya dipecat. Ya hadir dengan tetap banyak istighfar. Ya ini kalau bisa misalnya kita berargumen, beralasan, aduh Pak saya kebetulan ada hal yang penting, ya kemudian ya sebagai ungkapan basa-basi saja lah ya, mujamalah kalau dalam bahasa Arab, ungkapan mujamalah atau basa-basi, ya Pak semoga di hari ulang tahun Bapak, misalnya kayak gitu-gitulah. Tetapi sebenarnya ya kalau bisa acuh sih acuh aja sih ya. Kalau bisa acuh ya supaya kita tidak terbiasa mengingat sesuatu yang istimewa menurut kita maupun menurut orang lain. Ya kan? Jadi itu sih sebenarnya intinya. Kalau saya katakan, saya khawatir kalian salah paham. Oh Pak Narli memperbolehkan menghadiri ulang tahun. Takutnya begitu, salah paham begitu. Karena apa? Karena kalau itu kita lakukan, itu pun bisa masuk kategori. Iya, masuk kategori ya membantu. Membenarkan apa yang dilakukan itu. Seolah-olah oh benar nggak apa-apa. Sehingga kita hadir. Kadang-kadang saya sendiri, pengalaman yang saya hadapi, kadang-kadang ada semacam undangan. Kita nggak tahu awalnya, pokoknya amal soleh disuruh tausiah. Dalam rangka apa? Ya syukuran. Syukuran apa? Begini-begini. Tahunya pas kita datang, ada lilin, ada apa, ada angka. Wah, ternyata syukuran ulang tahun. Aduh, sudah. Ternyata dikerjain. Kalau tahu tadi kita nggak hadir. Tapi berhubung awalnya nggak tahu, ya gimana lagi ya sudah. Akhirnya saya bicara sebagai konteks budi luhur dan dengan hati yang mukrih, hati yang benci, yang tidak mendukung sama sekali perbuatan itu, ya sudah. Ya, itu aja sebenarnya. Oke, berarti kan yang mungkin ini yang jadi polemik juga Pak, polemik di kalangan anak-anak. Masyarakat ya. Kita juga sih sebenarnya. Ya, kadang-kadang ya jatuhnya jadi enak gak enak begitu Pak. Jadi mau menghadiri tapi acaranya kok acara yang seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak hadir juga sebenarnya hanya sebatas nggak enak aja sih jadinya. Jadi oh yaudah kita hadir aja gitu. Berarti kalau untuk lebih baiknya ya tidak mengikuti ya Pak ya. Karena tadi masuk ke wata'awanu gitu. Iya betul. Oke. Kemudian ini
Ada lagi yang bertanya dari Putri Jasmine, kalau mengucapkan dan merayakan orang yang ultah hukumnya gimana? Oh ini berarti sama Tadi sama ya. seperti tadi ya, masih sama ya. Iya. Jadi Mengucapkan juga termasuk nggak boleh, karena itu termasuk ta'awun dalam urusan dosa dan permusuhan dalam agama, itu nggak boleh. Jadi ya sudah, seperti saya kadang-kadang di dalam keluarga ya alhamdulillah sejauh ini ya, karena memang terbiasa tidak ada begituan ya alhamdulillah aman. Ya, tapi kadang-kadang cobaannya terutama anak yang kecil, yang saya itu anak yang paling kecil itu yaitu karena di lingkungan sekolahnya yang ada begituan, sehingga kadang-kadang cerita ini diundang ini saya bilang ya kamu harus tegas, kita harus tegas bahwa itu tidak boleh. Ya sudah, kita belajar untuk acuh dengan hari kelahiran orang lain. Ya, acuh supaya apa? Supaya kita tidak terprovokasi, tidak terpancing untuk melakukan, mengucapkan selamat ulang tahun dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Mudah-mudahan mereka melakukan begitu itu pun bukan karena keyakinan diri sendiri, tapi lebih karena terbawa oleh arus kebiasaan masyarakat saja. tapi justru itu yang bahaya, Pak. Nah, Maksudnya itu ketika kebanyakan orang melakukan itu, seakan-akan itu benar untuk dilakukan. Betul. Nah, maka ya seperti yang saya katakan tadi, kita mencoba belajar untuk acuh dengan hal-hal yang seperti itu. Acuh itu apa? Cuek. Mau ulang tahun kayak mau apa, kita cuek aja. Ya. Kebetulan Pak ada 2 pertanyaan lagi yang sebenarnya mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya, tapi mungkin ini ada tambahannya ya. Yang pertamanya dari Ibu Ririn, Assalamualaikum, izin bertanya, bisa dijelaskan bagaimana jika kita mendoakan kepada orang yang berulang tahun dengan contoh kalimat semoga panjang umur, apa yang dicita-citakan tercapai, apa itu diperbolehkan atau tidak, dan bisa diberikan rujukan hadisnya Pak, seumpama perihal itu tidak diperkenankan. Kemudian yang berikutnya sama ya. Kalau yang ini bagaimana jika kita mendoakan barakallahu fi umrik, itu seperti apa? Ini dari Ibu Tami. Mungkin agak mirip-mirip gimana? Mirip, betul. Ya, Bu Ririn, terima kasih jazakillahu khairan pertanyaannya. Baik, mendoakan orang itu fi ayyi waktin, di waktu kapanpun, tidak harus menunggu kelahiran. Betul. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita kenal, orang yang istimewa bagi kita, mungkin kita bertemu, menanyakan apa kabar, alhamdulillah baik. Ya mudah-mudahan kita mendoakan. Ya, mendoakan semoga sukses, semoga apa dan lain sebagainya. Menurut saya ini dalam pandangan hadis, bukan menurut saya. Dalam pandangan hadis tentu sesuatu hal yang tidak pernah Nabi lakukan. Karena Nabi dan para sahabat mendoakan siapapun yang dikenal maupun yang dikenal, yang dijumpai dalam waktu itu, ya anytime, kapanpun, tidak menunggu harus hari ulang tahun. Karena apa? Karena nanti menjadi beda-beda tipis antara kita mengerjakan bid'ah dan antara melakukan kebaikan, yaitu mendoakan orang lain. Kalau kita meyakini itulah hari yang tepat untuk kita mendoakan, maka itu masuknya ke bid'ah. Dalilnya tadi, minta rujukan dalilnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka amalan itu ditolak. Kalau ditolak, boro-boro dikabulkan doanya. Ya kan? Walaupun kita redaksionalnya mendoakan, mudah-mudahan tadi ada yang barokallahu fi umrik, itu kan sama dengan mudah-mudahan barokah dalam umurmu. Nah, ketika kita mendoakan kok di saat ulang tahun, dengan sebuah keyakinan itulah hari istimewa, maka masuk kategori bid'ah. Innallaha la yaqbalu amala sahibi bid'atin. Bahkan dalam hadis yang lebih ekstrim lagi, ya, Allah tidak menerima apa? Tidak menerima salatahu wa siyamahu wa zakatahu wa hajjahu wa umratahu. Allah tidak menerima salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya. Bayangkan coba, ketika itu dilakukan orang yang ahli bid'ah, maka tidak akan diterima. Nah, maka mempertegas apa yang ditanyakan Ibu Rini, termasuk mendoakan kalimat-kalimat yang baik di hari ulang tahun, itu juga tetap tidak boleh. Harus, kalaupun kita mau mendoakan, ya kapanpun lah. Ya,
kapanpun, sekedar kita tiba-tiba kita ingat teman kita yang lama nggak bertemu, ya kita tanya apa kabar gitu, Iya. ya apa kabar. Jadi mendoakannya sebenarnya sangat tidak apa-apa gitu Iya, Pak ya. Cuman betul. kalau didoakannya itu dipaskan dengan Iya, hari kelahirannya iya. itu yang jadi Iya, masalah. yang jadi masalah, betul. Karena jadi abu-abu tadi Iya, itu. jadi apa? Jadi hitungannya nanti kita jadi membenarkan perayaan ulang tahun. Ya kan? Sama dengan kita mengiyakan, berarti ulang tahun itu boleh. Nah, itu yang jadi masalah. Nggak kerasa juga Pak ya. Nggak terasa. Tanpa kita sadari, dengan kita mengatakan barakallahu fi umrik, berarti seolah-olah kita membenarkan atau membolehkan perayaan ulang tahun. Oh, baik. Jadi memang harus ditegaskan gitu Pak ya, apakah ini boleh atau tidak boleh. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya ini saya baca sepintas agak mirip-mirip, cuman ini saya mungkin saya sederhanakan begitu Pak ya. Jadi sebenarnya nih dalam Islam itu toleransinya sejauh apa? Nah, bagaimana kita bertoleransi terhadap mungkin kan kita berteman dengan lingkungan yang heterogen Pak ya. Nah, jadi seperti itu di dalam Islam itu sebenarnya kita mentoleransi sedalam apa atau sejauh apa, karena kan kita hidup bermasyarakat yang heterogen ya, yang mungkin tidak semuanya dalam lingkungan Quran hadis seperti itu. Nah itu sejauh apa kita bertoleransi gitu ya. Kalau tadi dikatakan ibaratnya mungkin kita atau mungkin anak-anaknya di posisi yang kebingungan, maksudnya ini ngucapin nggak boleh, abis itu ngedatengin juga, aduh nanti ikut membantu dalam dosa. Nah ini sejauh apa sih Pak maksudnya bertoleransi untuk hal-hal yang seperti ini gitu. Ya, baik. Nabi mengatakan bukan Nabi ya, dalam sebuah kaidah fikih disebut al-adatu muhakamah. Adab kebiasaan, adat istiadat kebiasaan sebuah masyarakat itu bisa dijadikan sebagai referensi hukum dengan catatan tidak melanggar hukum aslinya yaitu Quran dan hadis. Ya kan? Adat di sebuah masyarakat biasa merayakan ulang tahun. Nah, itu menurut keyakinan kita melanggar Quran dan hadis. Nah, bagaimana toleransi kita di era sekarang ini di mana kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memang tidak semua memahami bahwa itu adalah bid'ah. Nah, jadi sama dengan misalnya di sebelah rumah kita atau teman kita merayakan ulang tahun. Ya sudah, kita cukup senyum aja. Ya cukup mudah-mudahan Allah mengampuni, dalam hati kita bergumam, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Karena tadi pertanyaannya sejauh mana toleransi kita, ya kan? Kalau kita lakukan dengan hati yang mukrih, hati yang benci, bukan meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran ibadah, ya kan? Ya, misalnya kita terpaksa melakukan, ya itulah bentuk toleransi kita. Ya. Bentuk toleransi kita dengan kita tidak memprovokasi untuk membubarkan acara mereka, dengan kita membiarkan mereka melakukan sebagai bentuk warna-warni kehidupan di negara demokrasi, ya kan? Ya. Jadi kalau kita bicara begini, ekstrimnya ketika ada man ra'a munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran itu bentuknya macam-macam. Kemungkaran dalam agama bid'ah, khurafat, syirik, tahyul, itu kemungkaran dalam agama. Termasuk ulang tahun itu masuk kategori bid'ah. Itu kemungkaran yang kita lihat. Maka rubahlah dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan ucapan. Kalau tidak mampu dengan hati. Dengan hati kita tidak membenarkan apa yang mereka lakukan, itulah sebuah penolakan. Kita berusaha merubah. Tetapi kalau saya berteriak, waduh saya yang ditangkap polisi nanti. Ya udah, kita diem saja dengan hati kita membencinya, atau kita tidak melakukan apa. Toh insya Allah tidak ada kan undang-undang yang melarang atau undang-undang yang mengharuskan kita merayakan ulang tahun, ada nggak? Oh iya, jadi masih aman sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya ada nggak undang-undang yang mengharuskan setiap warga negara merayakan ulang tahun? Kalau tidak merayakan ulang tahun melanggar pasal sekian dan akan dipenjara. Ada nggak? Kan nggak ada. Jadi kenapa kita repot-repot mesti merayakan ulang tahun? Gitu. Atau mengapain kita repot-repot mendatangi ulang tahun orang lain? Atau mengucapkan happy birthday atau barakallahu fi umrik kepada orang lain yang berulang tahun? Toh kalau kita mendoakan bisa kita lakukan. Justru doa yang mustajab dikabulkan adalah di saat orang lain yang didoakan itu tidak tahu. Oke, jadi ya kan? iya. Di saat orang lain, ya kita mendoakan Pak Ustadz ini. Misalnya
saya tidak, Ustaz tidak tahu kalau saya mendoakan. Itu justru bahwa doa yang kita panjatkan itu betul-betul murni karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh teman yang kita doakan. Gitu loh. Justru itu yang lebih baik. Nah, itulah kadang-kadang banyak sebenarnya kemudorotan yang dilakukan ketika kita mengucapkan, sekalipun yang kita ucapkan adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat doa, bisa jadi ucapan yang kita sampaikan itu riya, karena kita ingin dipuji oleh orang yang dikirimi selama. Ya? Baik. Jadi sebenarnya untuk sejauh apa toleransi kita bertoleransi terhadap adat atau budaya yang terjadi di masyarakat itu seperti itu Pak ya, dengan cara kita tidak berkoar-koar untuk menentang acara dia, dengan cara mungkin kita masih kalau misalnya terpaksa datang kita bisa datang gitu Pak, itu walaupun dengan hati yang ingkar begitu Pak ya. Nah jadi karena ini kan ada yang bertanya ini Pak, gimana kalau ada yang ulang tahun terus suruh diingetin dengan cara bikin status di Instagram ucapan, jadi itu kan termasuk ke yang tadi itu. Jadi kalau memang dalam rangka dia masih ke dalam arah merayakan ya sebenarnya seharusnya dan jangan dilakukan Pak ya. Oke, kalau gitu. Nah berarti untuk ini insya Allah kita akan selesai sebentar lagi Pak ya, karena kan anak-anak juga akan bimbel. Untuk penutup nih Pak, untuk pertanyaan penutup. Jadi hukumnya halal apa haram? Boleh atau tidak? Nah, ini. Kalau bid'ah berarti haram, ya kan? Kalau kan karena dalam hukum itu, ya Nabi mengatakan al halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma mutasyabbihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Dan yang tidak jelas antara halal dan haram disebut mutasyabbihat. Ya. Mutasyabbihat. Maka sudah seharusnya kalau misalnya kita menganggap bahwa perayaan ulang tahun itu sebagai bentuk yang mutasyabbihat, yang tidak jelas halal haramnya, seharusnya kita menjadi orang yang beriman harus menghindari. Apalagi kalau kita telisik, kalau kita telusuri, kita buka mulai dari konten acaranya, pelaksanaannya, kemudian yang terlibat dalam acara itu, kecenderungannya di masyarakat di situ berpesta pora, ya kan, meniup balon dipecah-pecah, itu kan sudah banyak kemudorotan yang dilakukan sehingga ya memubadzirkan, pada larangan memubadzirkan harta itu juga ada wala tubadziro tabdziro dalam surat Al-Isra itu. Jadi kalau pertanyaannya ini halal atau haram, ya jelas itu haram. Ya, kalau haram, ya haruslah kita hindari sepol kemampuan kita. Anak-anak PSDI harus yakin, ya maka yakin kalau ini adalah haram, maka tidak ada ceritanya di media sosial itu happy birthday. Baik, jadi in conclusion ya, pada kesimpulannya tadi sudah jelas dikatakan bahwasanya merayakan atau mengistimewakan hari ulang tahun, apakah itu dengan cara yang berhura-hura maupun dengan cara yang ibaratnya berkedok ibadah gitu Pak, itu tetap tidak boleh, hukumnya haram Pak ya, karena nanti mengarahnya ke bid'ah seperti itu. Jadi insya Allah itu untuk kesimpulan dari pembicaraan kita pada hari ini. Sangat seru sekali Pak ya, alhamdulillah. Jazakallahu khairah pada Bapak Sunardi yang sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol dengan kita pada pagi hari ini, dan jazakumullah khairan juga buat anak-anak yang sudah bergabung dan yang sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, walaupun tidak semua disampaikan tapi insya Allah sudah terrepresentasikan semuanya begitu ya. Baik, ini sebelum ditutup acaranya, barangkali ada yang mau bertanya di sini. Tapi karena waktunya juga sudah semakin mepet, sepertinya dicukupkan dulu ya. Barangkali masih ada yang penasaran, nanti boleh tetap ditanyakan di kolom komentarnya, nanti insya Allah disampaikan kalau ada kesempatan. Insya Allah untuk kegiatan di obrolan juga nanti akan ada di pekan-pekan berikutnya. Jadi yang hari ini belum terakomodir nih ya ke pertanyaannya, nanti insya Allah bisa di segmen-segmen berikutnya. Baik, insya Allah untuk hari ini cukup sekian. Sekali lagi jazakallah untuk Panali atas waktunya, dan jazakallah untuk semuanya dari saya pribadi dan kami. Apabila banyak kekurangan dalam penyampaian, minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, undur diri.